Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai proyek kami di mata kuliah Analisis Data Kategorik yang diampu oleh Ibu Nur L. Goldamer MSI. Di sini kami di kelompok 2, yaitu kelompok anggrek, akan menjelaskan tentang hubungan antara tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan dengan status angkatan kerja, yang mana di sini kami menggunakan studi statistiknya dengan uji Chi-square. Baik, yang pertama akan dijelaskan oleh Andre Bakar Hutapea. Kepada Andre dipersilahkan. Baik, tolong slide-nya nomor 2. Nah, yang kita masuk yang ke pertama yaitu abstrak. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan dengan status kerja di Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik ataupun BPS. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah uji Chi-square untuk menguji signifikansi hubungan antara pendidikan terakhir dan juga status angkatan kerja. Dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan yang sangat signifikan antara tingkat pendidikan dan status angkatan kerja. Meskipun terdapat hubungan yang sangat signifikan, pada faktanya di lapangan terdapat lulusan perguruan tinggi yang menghadapi berbagai tantangan dalam mencari pekerjaan. Ini mendasari bahwa terdapat faktor lain yang berhubungan dengan status angkatan kerja selain pendidikan itu. Oleh sebab itu diperlukan kebijakan yang dapat memperkuat peluang individu dalam mencari pekerjaan. Lalu masuk ke latar belakang masalah. Jadi pendidikan adalah salah satu faktor fundamental dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan menjadi peran yang sangat penting untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berkualifikasi untuk menghadapi berbagai tantangan dalam dunia kerja. Namun hingga saat ini, banyak masyarakat yang masih kesulitan mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu, peneliti menduga terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan terhadap status angkatan kerja di Indonesia. Hal itulah yang mendasari penelitian ini dilakukan. Lalu, adapun rumusan masalahnya, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan terakhir yang ditamatkan seseorang dengan status ketenaga kerjaan seseorang? Dengan tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis hubungan antara tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan dengan status angkatan kerja menggunakan uji Chi-square serta memberikan rekomendasi dengan data sebagai basis bagi para pembuat kebijakan dalam ketenagakerjaan dan pendidikan. Lalu, manfaat dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam akademis untuk memperbanyak studi mengenai pendidikan dan ketenagakerjaan. Itu ada juga pun manfaat praktis, yaitu untuk pemerintah dan masyarakat untuk mengetahui betapa pentingnya pendidikan dalam meningkatkan peluang kerja, dan manfaat metodologis sebagai validasi penggunaan metode Chi-square dalam analisis hubungan antara tingkat pendidikan dan status ketenagakerjaan. Lalu kita masuk ke metodologi penelitian yang akan dilanjutkan oleh Nur Arwanisa. Baik, selanjutnya yaitu metodologi, yang mana di sini sumber data yang kami dapatkan ini berasal dari data sekunder yang ada di Badan Pusat Statistik. Variabel yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan dan status angkatan kerja, di mana status angkatan kerja ini dibagi menjadi dua, yaitu yang bekerja dan yang pengangguran. Nah, tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan dan status angkatan kerja ini diambil dari tingkat SD, SLTP atau SMP, SLTA atau SMA, diploma dan juga jurusan dan juga universitas atau mahasiswa. Nah, uji Chi-square ini atau yang disebut juga dengan chi-kuadrat adalah salah satu jenis uji komparatif non-parametris yang digunakan dua variabel, di mana skala data kedua variabel tersebut adalah nominal. Dalam penggunaannya, statistik uji Chi-square ini membandingkan frekuensi yang diamati dengan frekuensi yang diharapkan berdasarkan asumsi tertentu.
Jika terdapat perubahan besar di antara keduanya, maka semakin kuat bukti untuk menolak H0 atau hipotesis nolnya yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara dua variabel tersebut. Nah, untuk rumus chi-square sendiri sama dengan sigma Nij kurang mu Ij dikuadratkan dibagi dengan mu Ij, di mana I dari 1 sampai N dan J dari 1 sampai N. Nij sendiri merupakan nilai observasi atau nilai pengamatannya, sedangkan mu Ij adalah nilai ekspektasi atau frekuensi harapan yang diinginkan. Selanjutnya, adapun langkah-langkah dalam pengujian uji chi-square ini, yang pertama yaitu kita harus merumuskan hipotesis nolnya dan hipotesis satunya, atau H0 dan H1-nya. Di mana H0-nya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara dua variabel, dan H1-nya terdapat pengaruh yang signifikan antara kedua variabel. Yang kedua yaitu mencari nilai frekuensi harapan atau mu Ij, di mana dapat dicari dengan mengalihkan total baris dan total kolom, kemudian membaginya dengan total keseluruhan. Nah, langkah ketiga yaitu kita harus menghitung distribusi chi-square-nya berdasarkan rumus tadi. Yang keempat yaitu menentukan taraf signifikansinya. Biasanya taraf signifikansinya ini adalah 0,5. Yang selanjutnya yaitu menentukan nilai distribusi chi-square tabelnya. Yang pertama, kita harus tahu dulu taraf signifikansinya, dan juga kita harus tahu DF-nya, yaitu dengan jumlah baris dikurang 1 dikali dan jumlah kolom dikurang 1. Selanjutnya yaitu menentukan kriteria pengujian. Jika distribusi chi-square hitungnya lebih kecil dari chi-square tabel, maka H0 diterima, dan jika chi-square hitungnya lebih besar dari chi-square tabel, maka H0-nya ditolak. Berkebalikan dengan nilai signifikansi, jika signifikansinya lebih besar dan sama dengan 0,5, maka H0 diterima, dan jika signifikansinya lebih kecil dari 0,5, maka H0 ditolak. Selanjutnya yaitu membandingkan chi-square hitung dengan chi-square tabel atau signifikansinya dengan alfanya untuk mengambil keputusan H0-nya ditolak atau diterima. Selanjutnya yaitu yang terakhir, membuat keputusan ada atau tidaknya pengaruh antara kedua variabel tersebut. Mungkin selanjutnya untuk pembahasan akan dilanjutkan oleh Leta. Oke, selanjutnya itu isi dan pembahasan. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah terdapat hubungan antara jumlah pengangguran terbuka dan jumlah pekerja terhadap tingkat pendidikan di Indonesia. Peneliti melakukan survei terhadap angkatan kerja dengan mengelompokkan responden berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Data yang digunakan mencakup jumlah orang yang bekerja dan yang menganggur dalam setiap kelompok pendidikan pada tahun 2024. Oke, berikut ini ada tabel dari data chi-square kita. Di sebelah sini itu ada pendidikan tertinggi yang ditamatkan, yaitu SD, SLTP, SLTA, lalu SMK, akademi atau diploma, dan universitas. Di sampingnya ada angkatan kerja, yaitu ada yang bekerja dan juga pengangguran. Lalu di sampingnya lagi ada total. Pertama, kita rumuskan hipotesis. Untuk hipotesis kita itu H0-nya tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan dan status pekerjaan atau bekerja dan menganggur. H1-nya ada hubungan antara tingkat pendidikan dan status pekerjaan, bekerja atau menganggur. Lalu untuk langkah pertama, kita hitung frekuensi harapannya. Di sini sebagai contoh frekuensi harapan dari seseorang yang bekerja dengan tingkat pendidikannya SD. Pertama, kita masukkan dulu nilai dari yang bekerja itu ada seperti slide sebelumnya, 35.141,355 dikali 124. 124 ini itu total dari yang bekerja. Lalu dibagi dengan total keseluruhan, yaitu 131.296.594 sama dengan 33.324.850,44. Begitu selanjutnya untuk perhitungannya,
dan didapat hasil seperti tabel di bawah ini. Jadi dia setiap angkatan kerja yang bekerja dan pengangguran itu memiliki nilai frekuensi harapannya sendiri. Lalu selanjutnya kita menghitung statistik chi-square-nya. Untuk rumus statistik chi-square-nya ada chi-square kuadrat sama dengan sigma dari nij kurang mu ij dikuadratkan dibagi dengan mu ij, yaitu dari I sama dengan 1 sampai N dan J sama dengan 1 sampai N. Untuk perhitungannya ada di sampingnya. Itu chi-square kuadrat sama dengan, kita masukkan nilai dari frekuensi harapan sebelumnya itu, dari setiap angkatan kerja, 34.238,869 dikurang 33.324,850. Ini 33 ini adalah hasil dari frekuensi harapan kita tadi. Lalu ditambah dengan 25.808,289, ini adalah hasil dari frekuensi harapannya dan dikurang dari bentar. Kok nggak mau ya? Kok nggak mau ke slide-nya? Lalu kita lanjutkan perhitungannya sampai ke hasil yang terakhirnya yaitu chi-square kuadrat sama dengan 1.197.549,8. Slide-nya nggak mau digeser, weh. Kok tiba-tiba, weh? Bisa. Kalau page down bisa nggak? Bentar. Oh. Sumpah ngelek. Tuh. Oke. Udah mau ya? Ini kita lanjut apa kita ulang? Lanjut aja, nanti kita potong aja. Nggak apa-apa, lanjut aja. Ya, dipotong aja, dipotong. Oke, selanjutnya itu kita cari derajat bebas dan kriteria penolakannya. Rumus untuk mencari derajat bebasnya itu yaitu DF sama dengan jumlah barisnya dikurang 1 dikali jumlah kolom dikurang 1. Lalu jumlah baris kita tadi ada 2 dikurang 1 dan dikali jumlah kolom kita ada 6 dikurang 1 sama dengan 5. Untuk kriteria penolakannya yaitu jika nilai chi-square dihitung lebih besar daripada chi-square tabel, maka tidak ada alasan untuk menerima H0, dan jika chi-square hitungnya lebih kecil dari chi-square tabel, maka tidak ada alasan untuk menolak H0. Lalu selanjutnya, kita bandingkan nilai chi-square yang sudah kita dapat sebelumnya dengan chi-square tabel. Chi-square hitung yang kita dapat sebelumnya itu ada 1.197.549,8. Itu kan lebih besar nilainya daripada chi-square tabel, yaitu nilainya 11,70. Maka tidak ada alasan kita untuk menerima H0. Keputusannya karena chi-square hitung lebih besar daripada nilai kristis, kita menolak hipotesis 0 dan menyimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara jumlah pengangguran terbuka dan jumlah bekerja terhadap tingkat pendidikan di Indonesia. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Firda. Baik, selanjutnya selain kita menggunakan perhitungan manual menggunakan rumus chi-square, kita dapat melakukan dengan pemrograman. Dalam pemrograman ini kita menggunakan RStudio. Uji square sendiri merupakan salah satu metode dalam statistika inferensial yang digunakan untuk menguji inferensi atau kesesuaian antara dua variabel kategorikal. Dalam analisis statistik, penggunaan perangkat lunak seperti RStudio memungkinkan pelaksana uji chi-square secara efisien dan akurat. Dengan menggunakan fungsi chi-square test, pengguna dapat menghitung statistik uji secara otomatis dan memperoleh nilai p-value serta menganalisis residual untuk memahami pola hubungan antara variabel yang diuji. Nah, di sini kita menggunakan sintaks
Dalam sintaksnya ini kita panggil pertama library read Excel karena kita akan menggunakan data dari Excel. Lalu kita gunakan read Excel, kita simpan dalam data. Setelah itu kita akan membuat tabel kontingensi, yang dimana tabel kontingensi ini kita jadikan matriks dan kita mengambil kolom kedua dan tiga, dimana kolom kedua adalah kolom bekerja dan kolom ketiga adalah kolom kedua adalah kolom bekerja dan ketiga adalah kolom pengangguran. Selanjutnya kita menetapkan nama baris tabel kontingensi sesuai dengan kolom tingkat pendidikan. Nah, di sini kita menggunakan data dari tingkat pendidikannya. Selanjutnya itu, setelah kita menetapkan nama baris dan kolom, kita juga selanjutnya menghitung chi-square-nya. Untuk menghitung chi-square-nya, kita tinggal memanggil fungsi chi-square test, yakni tabel kontingensinya. Lalu kita panggil hasil chi-square-nya. Adapun outputnya, selanjutnya, outputnya, oke, next. Setelah sintaks dijalankan, kita akan menerima output. Nah, outputnya di sini adalah data yang kita gunakan tadi adalah tabel kontingensi. Nah, X-square-nya kita diperoleh tadi sama seperti perhitungan kita di perhitungan manual. DF-nya ada 5 dan kita peroleh juga p-value yakni 2,2 E pangkat min 16. Berdasarkan hasil analisis yang dijalankan dengan RStudio, diperoleh nilai chi-square-nya 1.197.550 dengan derajat kebebasan sama dengan 5. Dan p-value-nya adalah 2,2 pangkat min 16. Karena nilai p-value jauh lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak, yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan dengan status angkatan kerja seseorang. Selanjutnya, kesimpulan akan dibawakan oleh teman saya, Marsha. Baik, kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan dengan status angkatan kerja di Indonesia. Nah, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Sementara tingkat pengangguran cenderung lebih tinggi pada individu dengan pendidikan rendah. Meskipun demikian, lulusan perguruan tinggi masih dapat tapi kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan, yang menunjukkan bahwa faktor lain seperti keterampilan, pengalaman kerja, dan kondisi pasar tenaga kerja juga berperan penting. Oleh karena itu, selain meningkatkan akses pendidikan, perlu adanya pelatihan keterampilan, dukungan kebijakan ketenagakerjaan, dan penciptaan lapangan kerja agar pendidikan yang lebih tinggi dapat lebih efektif dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, mungkin sampai di sini penyampaian dari kami mengenai hasil diskusi kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.